Halo, perkenalkan saya Elizabeth Binowo dari Ilmu Keperawatan dengan NIM 46 2023 077. Halo, perkenalkan saya Rina Ratu dengan NIM 46 2023 052. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pencernaan pada manusia, mulai dari mulut, kerongkongan dan esofagus, kemudian ada lambung, setelah itu usus halus, ada pankreas, ada hati, kantong empedu, usus besar, dan yang terakhir ada rektum dan juga anus. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu ada mulut. Jadi mulut ini merupakan bagian paling awal dari sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah lagi untuk dicerna oleh sistem pencernaan selanjutnya. Nah, di dalam mulut ini sendiri terjadi proses pengelolaan makanan yang dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecahkan karbohidrat menjadi glukosa. Nah, selanjutnya ada kerongkongan dan esofagus yang merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristatik yang bertujuan untuk membawa ataupun mendorong makanan yang telah dicerna dari mulut di bawah menuju ke lambung. Nah, esofagus dan juga kerongkongan ini sendiri dia dilapisi oleh mukosa atau yang biasa kita sebut dengan lendir. Nah, selanjutnya ada lambung. Jadi lambung ini merupakan sistem pencernaan pada manusia yang terletak di bagian kiri atas perut dan memiliki fungsi untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi dan setengah padat atau biasa disebut dengan chymus. Selanjutnya ada usus halus. Nah, usus halus ini berfungsi untuk menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, serta mineral. Nah, usus halus ini sendiri dia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Selanjutnya ada pankreas. Jadi pankreas ini merupakan salah satu sistem pencernaan pada manusia yang tidak dilewati oleh makanan. Namun pankreas ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pencernaan manusia, yaitu untuk menghasilkan enzim yang dapat memecah berbagai macam nutrisi dalam makanan, dan juga pankreas ini menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengontrol kadar gula darah normal di dalam tubuh. Kemudian ada hati. Jadi hati ini merupakan sistem pencernaan pada manusia yang tidak jauh berbeda dengan pankreas karena tidak dilalui oleh makanan. Namun hati memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menghasilkan cairan empedu yang berguna untuk melarutkan lemak di dalam usus halus, yang dimana juga hati ini mempunyai atau menyimpan glikogen yang berguna sebagai cadangan energi di dalam tubuh. Kemudian ada kantung empedu, di mana kantung empedu ini adalah anatomi sistem pencernaan yang bertanggung jawab untuk menyimpan serta mengentalkan cairan empedu yang telah disekresi oleh hati. Nah, cairan empedu ini sangat penting dalam proses pencernaan karena berperan dalam pemecahan lemak dan penyerapan nutrisi yang larut dalam lemak dalam usus halus. Kemudian ada usus besar. Organ pencernaan manusia ini bekerja dengan cara menyerap vitamin, air, dan juga elektrolit hasil sisa dari makanan sebelum membentuk feses. Setelah itu ada rektum dan juga anus. Nah, anatomi sistem pencernaan manusia yaitu rektum dan anus merupakan bagian yang paling terakhir, di mana rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan feses sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, jika sudah penuh feses pada rektum ini, maka otot-otot sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Oke, selanjutnya itu saya akan menjelaskan fisiologi sistem pencernaan. Pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi bagian lebih kecil dari kompleks menjadi sederhana agar dapat diabsorpsi. Proses pemecahan dilakukan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik melalui proses mengunyah dan menelan mulut. Pencernaan kimiawi melalui peran enzim sejak di mulut, peran hati, kandung empedu, pankreas.
Oke, yang kedua yaitu absorpsi, merupakan pemindahan agen substrat seperti air, elektrolit, vitamin, dan nutrisi melewati membrane epitelium digestif dan masuk ke cairan interstisial dari saluran pencernaan. Setiap hari kira-kira 8 atau 9 liter dan 1 kg nutrisi melewati brane dinding usus dari lumen usus masuk ke aliran darah. Yang terakhir yaitu metabolisme. Nutrisi yang sudah diabsorpsi dan masuk ke dalam sistem sirkulasi selanjutnya itu akan dimanfaatkan untuk energi tubuh melalui reaksi kimia yang disebut metabolisme. Untuk dapat terjadi metabolisme, sel membutuhkan oksigen dan nutrisi termasuk air, vitamin, ion, mineral, dan substansi organik seperti enzim.